Oke, saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu. Hari ini kami bisa bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menolong, memimpin setiap kami, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti, bisa kami cerna dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini, Engkau pakai ya Tuhan untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah dan kita akan memasuki satu seri khotbah yang baru secara khusus di bulan reformasi ini, di bulan Oktober. Dan kita akan lebih banyak membahas tentang pentingnya pengajaran di dalam gereja. Dan hari ini saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang Injil sejati dan Injil palsu. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Galatia 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Galatia 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Kita baca bergantian saudara-saudara. Saya baca ayat 6, saudara lanjutkan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sebelumnya, sekarang kau katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saudara-saudara, kalau ada orang posting ini, satu statement ini saudara, ada dua. Pertama, semua agama sama saja, dan yang kedua, semua gereja sama saja. Kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudari mau like, mau share, atau mau komen ini statement saudara? Kita bedah satu-satu ya. Semua agama sama saja. Siapa yang sepakat, setuju dengan statement ini? Saudara-saudara, kalau kita orang Kristen bicara dan meyakini semua agama sama saja, berarti ada hal yang tidak kita mengerti dan itu esensial tentang kekristenan. Kalau itu keluar dari mulut orang Kristen, kalau sekedar supaya kita menjadi toleran dengan yang lain, mungkin it's okay. Tetapi kalau lebih fondasional lagi, ini bicara tentang biasa sajalah, semua agama sama saja, jadi gak usah dipertentangkan. Saudara, sekali lagi saya mengatakan, kalau kita ada yang meyakini statement ini, maka kita belum mengerti betul tentang apa itu kekristenan. Kenapa? Karena waktu kita mengatakan semua agama sama saja, kita berpikir dan berasumsi bahwa semua agama yang lain menerima ajaran agama kita. Padahal sangat-sangat berbeda, bahkan semua agama bisa saling bertentangan satu dengan yang lain. Mari kita melihat misalnya tentang agama Kristen, saudara. Kita tidak bisa mengatakan semua agama saja karena ada banyak sekali perbedaan dan pertentangan. Kita bicara tentang Yesus. Di agama lain, orang bicara tentang Yesus, orang meyakini Yesus sebagai nabi, sebagai guru bijaksana. Tapi di dalam kekristenan, Yesus kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bicara tentang inisiatif Allah.
Di dalam agama lain, semua manusia beribadah sembahyang untuk mencari Allah. Tapi di dalam kekristenan sangat berbeda. Allah mencari manusia yang terhilang. Saudara, keselamatan dan perbuatan baik misalnya. Di dalam agama lain, perbuatan baik dilakukan supaya selamat. Tapi di dalam kekristenan kita melakukan perbuatan baik karena sudah selamat. Nah, ini sangat berbeda sekali. Bicara tentang Allah Tritunggal. Kita percaya Allah yang Esa, Allah yang satu, memiliki 3 pribadi. Dan banyak agama lain tidak meyakini hal itu. Sehingga kalau ada yang berkata semua agama sama saja, berarti kita tidak mengerti betul apa itu Injil, apa itu Kristen yang sebenarnya. Lalu yang kedua saudara, semua gereja sama saja. Tentu saudara-saudara, kita menghargai perbedaan denominasi gereja, kita sangat menghargai, itu satu kekayaan dalam kehidupan bergereja. Tetapi kalau statement ini asumsinya bahwa semua gereja, apapun gerejanya, semua gereja yang ada Yesusnya namanya, itu semua mengajarkan Injil yang benar. Nah, persoalannya belum tentu semua gereja mengajarkan Injil yang benar. Bisa pakai nama gereja, bisa pakai nama Yesus, tapi belum tentu Injil yang diajarkan adalah Injil yang benar. Dan ini masalah yang terjadi di dalam Galatia ini. Paulus, saudara, sangat marah sekali. Isu yang diangkat itu bukan isu gampangan. Isu yang diangkat tentang Injil lain, Injil palsu. Dan ini bagi Paulus masalah besar. Karena kalau Injil lain dihidupi, Injil palsu dihidupi, sama artinya mereka tidak percaya kepada Injil. Dan kalau tidak percaya kepada Injil, mereka tidak percaya kepada Allah. Dan orang tidak percaya kepada Allah tidak akan mendapatkan keselamatan. Ini bahaya besar dalam gereja di Galatia. Saudara, mari kita lihat ayat 6. Baca sama-sama ya. Ini moodnya lagi marah begitu sama Galatia. Ya, jemaat Galatia. Baca sama-sama 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Aku heran. Nah, ini dia. Gak habis pikir jemaat Galatia. Baru saja kamu dengar Injil anugerah Yesus Kristus, tapi kamu lekas berbalik percaya kepada Injil yang lain, Injil yang palsu. Gak habis pikir, gimana sih? Nah, itu Paulus, saudara. Dan ini kalau kita baca Galatia agak beda dengan surat-surat yang lain. Dengan pola surat-surat kuno pada waktu itu biasanya salam, ada nama penerima, nama penulisnya, lalu kemudian ada ucapan syukur biasanya. Tapi kali ini di jemaat Galatia nggak ada. Langsung disalam, langsung pada poin-poinnya saudara-saudara. Ya, nah misalnya saudara kalau zaman sekarang kan harusnya kalau mau sampaikan pesan begitu kita basa-basi dulu, bener kayak? Bisa ada yang chat kita begitu. Selamat pagi sahabatku, teman terbaikku. Di antara berbagai orang kaulah yang terbaik. Lalu di ujungnya jadi gini. Ya. Lihat ada beratus bintang di awan. Boleh pinjam 100 kawan? Nah, pinjam duit ternyata saudara. Lalu kita balas juga begini. Bintang di awan, bintang di langit. Mohon maaf kawan. Bukannya pelit tapi emang gak punya duit. Wah. Nah, kita kan pengen basa-basi lah, basa-basi. Tapi di sini saudara, tidak ada basa-basi itu. Tidak ada lagi waktu untuk mengucap syukur tentang jemaat ini. Tapi langsung pada poinnya. Poin penting. Injil itu apa dan mereka sudah sesat. Sudah melakukan hal yang menyimpang dari Injil. Saudara, di jemaat Galatia ada orang Yahudi Kristen. Ya, mencampur adukan antara Injil dengan adat istiadat Yahudi. Jadi mereka memaksa supaya ikut adat. Ya, misalnya sunat, kalau kamu percaya, ya bagus, percaya kepada Yesus, bagus, iman kepada Yesus, bagus, kami percaya. Tapi tidak cukup. Perlu ada sunat, perlu ikuti Taurat supaya selamat. Nah, ini dia. Bukan berarti Injil palsu itu menolak seluruh Injil, tapi ditambahkan dikit aja apa? Soal perbuatan baik. Dan bagi Paulus ini bukan
persoalan main-main. Kalau mengatakan Injil tidak cukup, perlu ada yang lain, itu bukan Injil. Karena Injil itu adalah anugerah. Keselamatan hanya karena anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan melalui ketaatan, bukan melalui iman dan perbuatan baik kita. Ya, itu persoalan, saudara. Paulus menjelaskan begini di Galatia, ya, di ayat 3 dan 5. Injil sejati itu ini definisinya. Anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Paulus bilang begini, Injil di salam langsung ngomong tentang Injil sejati. Ingat ya, Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai ganti dosa-dosa kita. Dan itu murni anugerah dari Dia. Sehingga persoalan besar kalau ada orang mengatakan bahwa ya untuk keselamatan kita perlu menambahkan perbuatan baik kita. Sehingga saudara-saudara, Paulus ingin menegaskan bahwa ingat loh, Injil itu lebih dari sekedar berita biasa. Injil bukanlah hanya kabar tentang orang lemah jadi kuat atau orang jahat jadi baik. Tapi Injil adalah kabar tentang orang yang sudah mati rohani dihidupkan oleh Yesus Kristus, dan itulah Injil. Kenapa Paulus ingatkan? Ingat, kita dihidupkan oleh Allah, itu anugerah Allah. Dan ini bukan berita yang main-main, saudara-saudara. Ya, Timothy Keller, ya, almarhum, saudara, salah satu penggerak ya di zaman ini tentang kegerakan Injil, dan ini adalah anugerah Tuhan buat gereja-gereja zaman ini. Ya, ada tokoh-tokoh yang mau kembali kepada Injil yang sejati itu. Dia mengatakan Injil adalah Yesus Kristus datang ke dunia, menghidupi hidup yang seharusnya kita jalani dan mengalami kematian yang seharusnya kita alami. Injil itu bicara tentang kabar apa yang Yesus lakukan bagi kita, bukan apa yang saya lakukan bagi Yesus. Sehingga persoalan besar kalau kita berpikir kita selamat karena ada andil kita di dalamnya. Injil bicara anugerah. Kalau ditanya Injil itu adalah apa? Anugerah. Injil adalah kabar baik, saudara. Kenapa disebut kabar baik? Karena ada kabar buruk. Bukan kabar burung, saudara. Tapi kabar buruk. Kenapa? Kabar buruknya orang berdosa mati binasa. Tapi kabar baiknya Allah di dalam Yesus Kristus mau menyelamatkan orang berdosa itu supaya tidak binasa. Dan itulah Injil. Saudara, makanya begini. Kalau ada Injil lain selain yang Paulus sampaikan, Injil Yesus Kristus yang sejati itu. Kalau ada gereja mengajarkan Injil yang lain yang mengatakan bahwa pekerjaan Yesus tidak cukup, perlu berbuat ini dan itu untuk diperkenan oleh Allah, maka Paulus dengan tegas dan keras berkata, terkutuklah dia. Saudara, ini perkataan yang keras sekali. Maka mari kita coba lihat ya saudara ya, apa ciri-ciri Injil palsu. Ada 5 ciri Injil palsu berdasarkan Galatia 1 ini. Saudara, pertama, baca sama-sama yang kuningnya 1, 2, 3. Tampak seperti asli namun bersifat menghasut dan mengacaukan. Ya, di ayat 6 dikatakan mereka begitu lekas berbalik. Baru diomongin yang benar, udah langsung balik ke Injil yang palsu. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Ya, di ayat yang ke-7. Saudara, barang palsu dibikin semirip mungkin dengan barang yang asli, benar gak? Bikin iPhone yang KW yang super itu pasti semirip-mirip mungkin dengan yang asli. Gak mungkin orang bikin barang palsu, barang tiru-tiruan yang benar-benar berbeda dengan barang aslinya. Dan hal yang sama dilakukan di dalam penyebaran Injil palsu. Dibikin semirip-mirip mungkin dengan Injil yang sejati. Pengajarannya tampaknya, wah ini kayaknya Kristen. Saudara, salah satunya misalnya ya, Saksi Yehova misalnya. Saudara pernah dengar? Saudara-saudara, Saksi Yehova itu kalau ditanya, mereka selalu mengaku diri mereka Kristen. Mereka mengatakan mereka memberitakan Injil. Pakai ayat Alkitab, jago buka ayat Alkitab. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang disampaikan,
itu bertentangan dengan Injil sejati. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Mereka menyebut Yesus sebagai Allah kecil, Allah yang lebih rendah dari Allah yang Maha Kuasa. Percaya gak? Percaya Yesus, tapi ada tapinya. Ya, kalau kita tidak teliti dan hal ini, kita pikir wah ini ya sama aja lah, sama aja. Gereja Mormon misalnya, saudara pernah dengar gereja Mormon? Itu juga cukup berkembang di zaman ini, saudara ya. Ini juga gereja yang punya Alkitab versi mereka sendiri, ya. Jadi untuk mendukung doktrin-doktrin mereka, direvisilah beberapa bagian di dalam Alkitab. Hal yang misalnya gini ya, kita bisa kritisi cara berpikir. Mereka mengatakan inkarnasi Yesus itu merupakan hasil hubungan fisik antara Allah Bapa dan Maria. Mereka percaya bahwa Yesus memang Allah karena setiap manusia juga dapat menjadi Allah. Jadi memang begitulah cara Injil palsu bekerja, saudara. Mirip-mirip, dimirip-miripin, ya, dimirip-miripin kayak asli, menyebut nama Yesus, pakai ayat Alkitab, tapi belum tentu benar. Injil palsu, ya, pakai gereja-gereja palsu, Injil palsu, pakai ayat Alkitab yang sama, tapi dipelintir maknanya. Ya, tapi kita mesti hati-hati dalam hal itu, karena setan saja, iblis saja juga pakai firman Tuhan, saudara, buat menjatuhkan, buat mencobai Yesus, ya. Saudara, John MacArthur, seorang teolog yang sangat gigih untuk mempertahankan tentang Injil sejati, saudara. Dia mengatakan seperti ini, guru-guru palsu tidak dibentuk di luar kekristenan, mereka selalu muncul di dalam gereja, setengah di dalam dan setengah di luar. Tetapi pada akhirnya mereka menolak kebenaran dan mencoba menyesatkan orang lain dalam upaya mereka untuk memenuhi kepuasan diri sendiri. Ini satu peringatan. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu bukan dari luar, malah bisa jadi ada di dalam gereja sendiri. Ya, yang setengah mengerti, setengah terima, ya campur adukan Injil, akhirnya mereka menyesatkan orang lain. Dan ini menjadi, ya, kita mawas diri terhadap hal ini, ya. Saudara, yang pertama tadi Injil palsu, ciri-ciri yang tampak seperti asli, ya. Yang kedua, baca sama-sama 1, 2, 3, menambah variasi yang sebenarnya memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, itu ada di ayat ke-7. Pengajar palsu di Galatia itu gak menolak iman kepada Yesus. Mereka percaya. Tetapi mereka berpikir kalau ada Injil plus-plusnya, nah makin baik tuh Injil. Makin sempurna Injil. Kalau sekarang modelnya, saudara, orang bicara begini, kalau mau selamat, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, tapi dengan, ya, tambahan, mesti lebih rajin perpuluhan, berdoa, puasa, banyak berbuat baik. Nah, itu engkau selamat. Saudara, itu Injil palsu. Kenapa? Karena itu bukan untuk menyelamatkan kita. Itu adalah buah dari keselamatan kita seharusnya. Jadi kalau itu dipaksakan untuk diterima, maka itu jadi persoalan. Mengapa berbuat baik tidak dapat menyelamatkan kita, saudara? Sama sekali perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita, ya. Di katekisasi kemarin saya kasih contoh seperti ini, saudara. Kalau misalnya kita melanggar lalu lintas, lalu kemudian kita ditilang, dan 1 minggu ke depan kita akan disidang. Kemudian saudara-saudara, sebelum hari persidangan dimulai, wah, kita berbuat baik. Waktu kita di jalan, kita seberangi nenek-nenek di jalan. Lihat pengemis, kita kasih dia uang. Ya, kita ke panti asuhan, kasih berbagai macam bingkisan. Lalu waktu mulai persidangan, hakim berkata, Yunus, kamu telah melanggar lalu lintas dan kamu akan didenda. Tunggu Pak Hakim. Benar, saya melakukan pelanggaran. Tapi seminggu ini Pak, saya sudah melakukan banyak kebaikan. Saya sudah menyeberangkan nenek-nenek Pak. Saya sudah kasih kepada pengemis Pak. Saya sudah ke panti asuhan. Hakim yang benar akan menghapus pelanggarannya? Sama sekali tidak. Kebaikan itu tidak kemudian menghapus pelanggaran itu. Dan itulah yang dikatakan di dalam Alkitab, memang perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita. Sehingga kalau itu ditambahkan, dibikin variasi, maka itu bukan Injil lagi. Saudara-saudara, 2017 ini berita yang heboh pada waktu itu. Lukisan Salvator Mundi
dibeli putra mahkota Arab Saudi. Harganya tahu saudara? 6T saudara ya. 6 triliun. Ini harga yang besar sekali. Nah sekarang misalnya kita ini kan kreatif. Kita bilang begini, kayaknya kurang bagus ini gambarnya. Biar lebih modern, saya tambahin beberapa kayak jenggot lah begitu. Wah, bikin jenggotnya. Kumis juga dikit, kumis tipis kan lebih gagah. Bikin kumis tipis, pakai kacamata ala-ala Korea biar lebih kekinian begitu. Kulitnya diwarnain lebih terang lagi. Waktu saya melakukan penambahan pada lukisan ini, tujuannya supaya makin mahal, apa yang saya lakukan? Saya sedang merusak lukisan itu, dan itulah yang kita lakukan. Kalau kita menambahkan sesuatu kepada Injil, kita sedang merusak Injil itu. Karena Injil itu murni anugerah Allah. Ya, jadi jangan ada variasi-variasi. Yang ketiga saudara, lebih menekankan otoritas pembawa pesan daripada pesannya. Perhatikan ayat 8 dikatakan begini. Sekalipun, Paulus bilang, sekalipun kami atau bahkan malaikat yang ngomong, tapi yang dia omongin Injil palsu, jangan pernah percaya. Yang ngomong malaikat. Saudara-saudara, ini artinya memang bukan kepada orangnya, tapi pesannya apa? Benar gak itu Injil yang sejati atau bukan? Salah satu gereja juga gereja yang berkembang saat ini sudah ada, kalau di YouTube itu namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dikenal sebagai Kilat dari Timur. Ini menarik sekali, penyebaran ajaran sesat ini dengan media yang luar biasa masif. Ada filmnya dengan kualitas gambar yang bagus-bagus. Kita pikir agama Kristen, ya, film-film keluarga, lagu-lagunya dipromosikan, tapi ternyata saudara, Injil yang diberitakan Injil palsu. Gereja ini mengatakan begini, Allah itu ada inkarnasi kedua lagi. Allah telah menjelma sebagai manusia lagi. Kali ini sebagai seorang wanita Cina bernama Yang Xiangpin yang menjuluki dirinya Kilat Teng. Nah saudara-saudara, ada inkarnasi. Jadi nggak cukup Yesus berinkarnasi, ada lagi Yesus yang kedua. Dan ini persoalan besar. Dan apa yang dikatakan begini, mereka berpikir Alkitab yang sekarang ini kita pegang itu kebenaran di masa lalu. Bahkan ada lagu mereka ciptakan, Alkitab menjadi penghalang bagi kita untuk mengenal Allah. Wah saudara-saudara, itu, tapi kalau kita nggak hati-hati, kita pikir wah ini agama Kristen nih, agama bener nih ya. Hati-hati saudara-saudara ya, dan masif sekali ya. Yang keempat saudara ya, lebih menekankan otoritas. Yang keempat, baca sama-sama 1, 2, 3. Mengabaikan bahkan menolak sejarah dan tradisi Injil di masa lampau. Perhatikan apa yang Paulus katakan. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus ingatkan, dulu kamu terima, dulu saya ajarkan Injil yang benar. Dan kalau ada yang berbeda dari itu, terkutuk dia. Ini artinya lihat masa lampau, itu penting. Kekristenan itu tidak berdiri sendiri sampai sekarang. Kekristenan saat ini itu melalui berbagai sejarah yang panjang. Bicara tentang penyesatan di dalam gereja bukan cuman hari ini saudara. Penyesatan itu mulai dari awal-awal kekristenan sampai ribuan tahun itu penyesat muncul terus menerus sampai sekarang. Dan kita bersyukur abad 15 saudara-saudara, reformasi terjadi. Reformasi gereja untuk mengembalikan gereja kepada kebenaran Injil yang sebenarnya. Tapi itu pun tetap masih ada lagi. Sehingga memang kita jangan mengabaikan tuh ya sejarah tradisi masa lampau yang baik, yang benar, yang menghidupi Injil yang sebenarnya, jangan diabaikan. Persoalannya gereja-gereja masa kini itu saudara menganggap kalau kita memegang tradisi sejarah-sejarah gereja itu dianggap kuno lah. Alkitab itu ya pengalaman, penglihatan hari-hari ini. Gak usah bicara doktrin, cukup baca Alkitab. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab ya it's okay ya. Kalau kita punya pengetahuan yang benar-benar solid. Tapi masalahnya kita kadang membaca Alkitab, menafsir sesuka-suka kita, semau-mau kita, itu yang jadi persoalan.
Akhirnya bikin doktrin yang baru yang malah bertentangan dengan Injil. Itu jadi persoalan. Ya. Di Korea itu, bahkan ini sudah masuk di Indonesia. Ada yang namanya Gereja Yesus Shincheonji, saudara. Mereka menafsirkan wahyu di dalam wahyu tentang 144.000 orang itu sebagai 12 suku Gereja Yesus Shincheonji. Dan ini sudah masuk ke Indonesia loh. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka adakan Bible study tertentu, ya itu panjang sekali. Dan kemudian mereka waktu lulus ya, di wisuda namanya, itu dimeteraikan. 140 mereka itu yang sudah diwisuda menjadi bagian dari 144.000 orang dalam kitab Wahyu. Dan ini jadi persoalan saudara ya. Mereka mengklaim semua malaikat adalah manusia dan bahwa hanya Lee Man-hee yang pendirinya memiliki kemampuan untuk menafsirkan firman Tuhan dengan benar. Dan ini masif bergeraknya secara online ya. Dan ini menjadi persoalan. Banyak yang ikut ya. Yang kelima saudara-saudara, berfokus untuk menyenangkan manusia bukan menyenangkan Allah. Dikatakan ayat 10, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya. Jauh lebih mudah bagi Paulus sebenarnya untuk mentolerir, merubah Injilnya supaya damai sejahtera semuanya. Dia nggak usah bertentangan dengan guru-guru palsu ya. Udahlah, kalian percaya iman plus Taurat? Ya baik. Oke, diakomodasi semua Injil itu. Tapi persoalannya Paulus berkata, nggak apa-apa deh saya menyinggung orang lain. Mengatakan mereka terkutuk karena memang yang mereka lakukan adalah penyesatan yang berbahaya, saudara-saudara. Kenapa? Karena Paulus mengatakan, saya bukan hamba manusia, saya hamba Kristus. Nah kadang-kala dalam kehidupan kita begitu ya. Ketika kita melakukan yang benar, berintegritas, mengerjakan apa yang Tuhan katakan, kadang-kala kan orang gak semua senang sama kita. Ya, dan itu resiko konsekuensi hidup benar di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, di zaman ini Injil yang menyenangkan manusia itu juga laku keras, saudara. Injil kemakmuran misalnya. Oh kalau ikut Tuhan kau akan kaya raya, kau disembuhkan. Dan itu kan menyenangkan. Karena itu yang kita butuhkan. Tapi itu bukan Injil. Kata Paulus, kalau ada yang mengatakan dan mengabarkan selain Injil sejati, terkutuklah dia. Saudara, pertanyaannya begini. Bagaimana cara kita membedakan Injil sejati dan Injil palsu? Nah ini caranya saudara. Coba perhati, lihat Bapak Ibu. Lihat apa yang di depan. Nah saya lihat lebih melek lagi. Wah ini, tadi ngantuk-ngantuk. Wah merah-merah, ini yang saya cari. Ini yang saya ingin. Nah Bapak Ibu mau? Nanti habis khotbah ini langsung saya kirim. Saya kirim PPT-nya ya saudara. Biasa saya gitu ya. Saudara-saudara, gimana cara kita mengenali uang asli? Mengenali uang palsu. Caranya kita mengenali uang asli, benar gak? Karena macam model yang palsu itu dibikin banyak-banyak gitu. Jadi beragam. Tapi kalau kita udah ngerti yang asli yang mana, kita bisa membedakan uang yang palsu. Demikian halnya ketika kita bicara tentang Injil palsu. Gimana cara kita tahu ini Injil palsu? Kita mesti ngerti dan tahu Injil asli yang mana. Kalau kita nggak ngerti Injil asli, kita juga pikir-pikir semuanya Injil asli, saudara-saudara. Ya, maka baca sama-sama ini caranya, saudara. Ya, 1, 2, 3. Cara agar kita dapat membedakan Injil dan yang bukan Injil ialah menyediakan waktu agar kita tetap terkoneksi dengan Injil dan menyediakan hati agar mau terus dikoreksi oleh Injil. Nah ini, yang pertama. Kalau kita mau tahu Injil yang sejati itu seperti apa, mesti terkoneksi terus dengan Injil itu. Caranya bagaimana? Saudara, 3 hal yang penting. Pertama, tekun belajar firman Tuhan. Ya, ini udah jadi sesuatu yang kecintaan kita kepada firman. Kalau mau tahu tentang Allah, tentang Injil ya, ini kita mesti belajar, tekun, ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Di dalam gereja kita ada juga wadah-wadah untuk ada kelas pemuridan, nanti ada graduation. Itu wadah untuk belajar lebih dalam lagi tentang
kebenaran Kristen. Ada KR-KR untuk mendorong kita semakin lebih mengerti tentang Injil. Terkoneksi terus. Kita belajar pribadi, saat teduh pribadi, berdoa pribadi supaya kita makin ngerti tentang Injil. Ya. Yang kedua, saudara, setia beribadah. Ya, saudara, di gereja lain ada orang jemaatnya itu datang sekali sebulan aja. Nah, tapi bukan di gereja kita ya saudara-saudara ya, di gereja lain. Nah itu bagaimana bisa terkoneksi dengan Injil kalau datangnya itu mut-mutan, suka-sukanya. Ya, di zaman ini banyak orang menganggap wah ibadah gak usah terlalu inilah, hari Minggu gak usah terlalu dikhususkan. Saudara-saudara, itu membuat kita tidak terkoneksi dengan Injil. Ya, mari kita lebih serius lagi ya. Hari Minggu kita khususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Serius, lebih tekun setia beribadah supaya tetap terkoneksi dengan Injil. Yang ketiga, komunitas. Ini penting ya. Kita terkoneksi dengan Injil, kita terkoneksi dengan komunitas Injil juga. Ada orang-orang yang sama yang belajar tentang Injil, yang menghidupi Injil, kita bisa sama-sama saling menguatkan. Maka ini caranya supaya kita tetap terkoneksi dengan Injil. Ya. Yang kedua tadi apa saudara? Bersedia dikoreksi oleh Injil setiap saat, setiap hari, membiarkan Injil mengoreksi hati kita. Nah ini adalah pola yang harus kita lakukan setiap hari. Kita jangan pikir Injil itu cuma di awal pertobatan kita dia sudah selesai. Tapi Injil itu setiap hari saya mesti ngerti. Injil harus meresap dalam diri saya, membuat saya makin mengagumi Yesus Kristus. Nah caranya saudara, ketika kita misalnya muncul emosi-emosi tertentu, nah kita itu cara Tuhan supaya kita perlu belajar bagaimana Injil mengoreksi hati kita. Misalnya ya, bagaimana cara Injil mengoreksi hatiku ketika aku marah? Ya, misalnya begini, kita marah misalnya, ada orang, ya ini orang tua misalnya, orang tua dia panggil anaknya, terus anaknya nggak nyahut begitu, dia kesel. Dia marah-marah, padahal sepele ya, marah-marah. Kita tanya, pernah gak waktu kita marah-marah? Tapi di sini jarang ada yang marah-marah ya. Ini relevan kan nih Bapak Ibu ya? Anggap aja ya di gereja lain saudara ya, ada orang marah-marah, marah sepele, hal-hal sepele dipersoalkan. Ya, ini caranya lah ambil waktu untuk mikirin, kenapa ya? Mengapa aku begitu tersinggung? Mengapa aku begitu marah terhadap hal-hal itu? Ya. Apakah aku marah karena aku merasa tidak dihormati dan dihargai? Atau apa masalahnya? Nah saudara, waktu kita mikir, nah disinilah kita minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya, singkapkan apa yang salah kepada diri saya. Nah mesti jujur, oh iya benar. Ternyata waktu saya lihat ke dalam hati saya, benar. Saya marah ini, saya marah karena benar. Saya marah karena saya merasa tidak dihargai dan dihormati oleh anak saya. Makanya muncul kemarahan itu. Nah ketika udah mulai sadar, jujur, kita mesti ingat kebenaran Injil, ingat firman Tuhan. Apa saudara yang kita ingat? Kita ingat kebenaran bahwa harusnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Allah. Oh iya ya, kenapa saya mencari sesuatu, menginginkan sesuatu yang harusnya milik Allah? Kenapa saya begitu marah dengan hal seperti ini? Maka di saat itulah harusnya kita menangis dan berkata, Tuhan, aku bertobat. Aku minta ampun kepada Tuhan. Karena meluapkan amarahku pada hal-hal yang kecil yang sebenarnya bukanlah milikku. Penghormatan itu punya Allah. Nah waktu kita mulai berpikir seperti itu, disitulah kita makin mengerti Injil. Kita tidak sebaik yang kita bayangkan. Banyak orang ketika marah kan membenarkan diri ya. Benar gak saudara? Saya marah karena ini. Hei, tunggu ya Bu ya. Ambil waktu tenang deh, benar. Tenangkan dirimu. Tanya benar-benar, kenapa kamu marah? Waktu kita tanya kepada diri kita, gak selalu benar. Gak selalu benar. Kita lebih buruk. Saudara yang kedua, bagaimana cara Injil mengoreksi hatiku ketika aku khawatir, saudara? Siapa di sini yang pernah khawatir? Saya pernah khawatir, ya. Bahkan kadang-kadang kekhawatiran saya membuat saya gelisah, tidak bisa tidur. Tapi saya jadi bertanya, kenapa ya aku khawatir sekali? Ambil momen untuk bertanya ini. Mengapa aku khawatir?
Ya, mengapa aku begitu takut? Apa yang kutakutkan? Ketidakpastian. Apakah aku takut jikalau aku tidak lagi bisa punya kendali atas sesuatu? Makanya kayaknya takut sekali saya. Nah, ketika Roh Kudus singkapkan, kita mesti jujur. Jujur sama Tuhan. Oh ya benar. Aku khawatir sekali. Karena aku takut kehilangan kendali atas sesuatu. Dan disitulah aku ingat kebenaran ini, saudara. Ingat kebenaran apa? Aduh, cuman Tuhan yang pegang kendali sebenarnya. Kenapa aku begitu khawatir? Ketika aku yakin, percaya bahwa hanya Allah yang pegang kendali, harusnya aku mempercayakan hidupku kepadanya. Maka ketika kita sudah tahu kebenaran ini, di situ kita minta ampun sama Tuhan. Aku bertobat. Aku minta ampun sama Tuhan. Karena sebenarnya kekhawatiranku tanda aku gak percaya benar sama Tuhan. Enggak sungguh-sungguh mengimani bahwa Engkau pegang kendali atas hidupku. Dan disitulah Injil akan terus kita alami. Oh iya, Tuhan terima kasih Engkau ingatkan saya hari ini lagi, hari ini lagi. Yang ketiga, contoh yang ketiga, saudara. Bagaimana cara Injil mengoreksi hatiku ketika insecure? Saudara-saudara, siapa di sini yang suka dikritik, saudara? Ada? Enggak ada ya? Kita ini kalau dikritik, hati kita kacau banget. Saya salah satu orang yang tidak mudah sebenarnya menerima kritikan. Ya, saudara-saudara. Tapi ketika itu terjadi, kenapa begitu marah dengan omongan orang begitu? Nah, disitulah saya mengambil momen untuk bertanya. Mengapa aku begitu insecure karena kritikan orang? Apakah aku menaruh identitas diriku pada apa yang orang katakan tentangku? Kenapa aku jadi begitu down sekali ketika mendengar omongan orang yang buruk tentangku? Nah, ketika Roh Kudus singkapkan kepada kita, saudara-saudara, kita jujur dan berkata, oh iya benar. Selama ini aku itu kayaknya menaruh harga diriku pada apa yang orang ngomong. Aku mau dipandang baik oleh orang lain. Sehingga ketika aku dipandang agak sedikit jelek, wow, aku jadi kacau sekali hatiku. Hancur sekali hatiku. Dan kalau itu sudah sadar, kita mesti mengingat kebenaran. Ya, kita lupa kebenaran bahwa lebih penting dipandang baik di hadapan Allah daripada di hadapan manusia. Allah menerima kita dalam segala keberdosaan kita dan mengubah kita sesuai kehendaknya. Di situ kita Injil bekerja lagi dalam hati kita. Tuhan, aku bertobat lagi Tuhan. Hari ini Engkau ingatkan saya tentang bagaimana Engkau menerima aku. Aku minta ampun kepadamu. Aku meletakkan identitasku selama ini pada omongan orang, bukan omongan Tuhan tentangku. Dan disitulah Injil kita rasakan lagi. Saudara, Injil bukan sesuatu yang jauh, bukan? Injil setiap hari meresap dalam kehidupan kita. Maka biarkanlah dengan model seperti ini setiap hari kita lakukan, praktekkan, kita akan makin mengenali apa itu Injil asli dan Injil palsu. Baca sama-sama kesimpulannya saudara, 1, 2, 3. Cara agar kita dapat membedakan Injil dan yang bukan Injil ialah menyediakan waktu agar kita tetap terkoneksi dengan Injil dan menyediakan hati agar mau terus dikoreksi oleh Injil. Mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami bersama-sama bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Bukan hanya mendengar, tapi kami mengerti dalam hidup kami. Biarlah Injil bukan sekedar cerita biasa. Injil hanya sekedar teori belaka. Tapi Injil yang adalah kabar baik meresap dalam kehidupan kami dan membuat kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.